Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masya Allah berikan limpahan nikmat yang tak terhingga. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya, dan kemudian semakin sayang Allah kepada kita, dapat dewa rahmat Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang disinari Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mengaji kita pagi kini, kita ulang-ulang kaji kita. Kita baca pagi kini surah Al-An'am ayat 50. Dan sansunya saya doa. Pada ayat 50 surah Al-An'am Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Subhanallah azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 50 Allah berfirman dengan awal kata qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memberikan jawaban, untuk memberikan keterangan, menjelaskan dari tuntutan-tuntutan masyarakat pada saat itu. Jadi masyarakat kaum Quraisy, orang musyrik, masyarakat yang lain dari berbagai macam unsur Yahudi, Nasrani, mereka itu punya tuntutan kepada Nabi. Tidak tak tuntutan orang demo kini. Orang demo tuntutannya 7 balik plus 8 plus 08. Jadi umat pada saat itu mereka menuntut supaya Nabi Muhammad bisa loh seperti rasul-rasul sebelumnya punya mukjizat. Bisa membalah laut, bisa menurunkan makanan Al-Maidah dari langit, bisa mengubah tungkik menjadi gula, bisa mencegah orang sakit biras, main orang mati. Takkah mukjizat Nabi Rasul sebelumnya lah? Ko Al-Quran dan pengennya baayo ko iyo engkau Rasul, cobalah buktikan ke kami, pancalian ke kami, apa sih keunggulan kamu?
Apa sih nilai beda kamu? Apa yang membuat kami yakin bahwa engkau rasul? Nggak ada pakai SK kan? Nggak ada pakai dilantik cuma malaikat dia mau momen waktu Nabi Muhammad menunggu wahyu yang kedua. Nah, oleh karena itu Allah berikan arahan kepada Nabi Muhammad apa yang harus dilakukan. Jadi modal jawaban. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah berkata kepadamu bahwa aku menguasai perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki semua yang kamu inginkan. Perbendaharaan Allah kok bisa memberi orang langsung rezeki, lalu kemudian bisa menghidupkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit. Semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Kalau bahasa wanunya tuh style Nabi Muhammad itu dengan kelebihan Nabi Muhammad bukan pada penaklukan membuat orang kagum dengan sesuatu yang tidak yang luar biasa, itu bukan begitu. Nabi Muhammad ingin tegaskan, ingin didik. Artinya adalah Allah memberikan semacam pembelajaran kepada Nabi Muhammad bahwa modal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad bukan bisa menaklukkan banyak hal. Karena Nabi Muhammad bukan pembendaharaan Allah. Itu yang beliau sampaikan kepada umatnya. Ambo tidak pernah melontarkan satu kata apapun bahwa aku bisa memenuhi semua yang kamu inginkan. Mencari contoh karena sudah, mencari tuah karena menang. Tuntutan-tuntutan umat pada saat itu dengan semua mukjizat-mukjizatnya. Tapi apa kenyataannya? Kaum Ad, kaum Samud, umat dari Rasul Soleh, bisa keluar untu dari batu gadang. Keluar untu itu, sudah keluar untu itu harus ada satu hari khusus air minum untu itu ya. Untu gadang lah namanya. Bayanglah gadang segadang gedung. Itu kalau ia diminum itu cuci ia. Akan ingin meminta yang aneh-aneh. Aku bukit gadang gua, kok iya engkau rasul, cuk keluar untuk di dalam negara. Dia keluar. Dia biar Allah Ta'ala mukjizatnya itu. Kasudahnya Pak, berimannya membangkang lagi. Bunuh untuk dan bunuh. Tidak masuk kepada substansi. Apa yang menjadi permintaan mereka, apakah itu akan berkorelasi dengan berimannya mereka? Ternyata tidak. Manusia bakal tujuan minta cie, minta dua, minta cie, degi cie, minta dua, degi tiga, minta lima. Pokoknya tarik, dah do nang duit, dah ada nama nan kain dak yakin, tidak yakin. Nama nan kain dak percaya apapunlah pembuktiannya, dia nak doa percaya. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berdasarkan perintah dari Allah, katakan kepada mereka. Berikan keterangan kepada mereka supaya mereka punya cara pandang. Bahasa Indonesia mempunyai paradigma baru, punya cara pandang bahwa Nabi Muhammad dia melakukan sesuatu, diberikan kelebihan sesuatu, semuanya adalah berasal dari Allah. Jadi semuanya ada tetap bersumber, yang punya kuasa itu adalah Allah. Kalau Allah memberikan, Allah mendatangkan, ya bisa aku eksekusi. Tapi yang pasti, la aqulu lakum inni khazainullah. Aku tidak pernah mengatakan
bahwa di sisiku, pada diriku semuanya perbendaharaan Allah, tidak ada. Jadi fair, cara wakil ini fair. Nabi Muhammad mendidik, mengedukasi umatnya, kaumnya, bahwa aku ini bukanlah pemenuhan dari semua keinginan syahwat dan nafsu. Bukan kecuali ini, bukan untuk nak kasadue, nak kadi, kalau nak izin dari Allah. Dan dulu Nabi Muhammad mengklaim diri kasadue, aja yang kau minta menurunkan langit, meko segala macam indah. Nak Doraemon bro, Doraemon istilahnya. Jadi bukan itu. Luar biasanya adalah cara dakwah Nabi Muhammad itu adalah cara dakwah yang mendidik jangka panjang. Ayo kan itulah kecenya, nang keren itu kan sesuai dari sudut pandang mereka. Ojolah Nabi Sulaiman kasar punya ibili, jin-jinnya bisa nyetaklukan, mengejek je samui, mui cek samui. Kan ikoko, jadi kan istilahnya kan tak keren kalau saya ada dekat kecil. Itulah Nabi Muhammad tidak merasa rendah disama-samakan dengan apa dibanding-bandingkan dengan itu. Jadi justru Nabi Muhammad mendidik, aku ini bukanlah pembendaharaan Allah. Semua yang aku lakukan itu adalah berdasarkan perintah, berdasarkan mandat, berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan kepentingan boy. Itu satu. Kemudian yang kedua dijawab lagi oleh Rasul di dalam firman Allah yang disampaikan oleh Rasul, diperintahkan Allah untuk menyampaikan. Wala a'lamul ghaiba. Aku juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau yang sifatnya gaib, kalau Allah tidak beritahukan kepada aku tidak tahu. Makanya yang aku tahu adalah apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak bisa simsalabin tahu punya kasarin, tidak. Itu positioning. Nabi Muhammad menjelaskan posisinya seperti itu. Tapi kalau apa yang diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran, contohnya bahwa ada namanya alam barzakh. Kan ada dalam Al-Quran, dalam alam barzakh. Alam barzakh yang seperti pengajian awal sebagai tempat menunggu menjelang kiamat, atau disebut dengan waiting room, tampil menunggu. Disitulah mulai konfirmasi dari apa yang pernah kita lakukan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ambo sebutkan apa yang Allah sampaikan. Karena belum balik ke sini lagi. Tidak tahu, itu bocoran atau rahasia yang Allah sampaikan. Kan azab kubur itu adalah ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, alam barzakh ghaib. Tapi kalau itu diperintahkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, diberitahu oleh Allah, tahu. Begitu luar biasanya ketauladan Nabi Muhammad fair. Nah, dia sok-sok tahu loh. Dia nak tahu loh, sok-sok tahu loh, pertama olah-olah tak bisa. Jadi semua yang disampaikan Rasul terverifikasi. Kasadanya tidak berdasarkan nafsu, merasa sok hebat, merasa sok keren, indah. Justru Nabi Muhammad keterus terangan beliau menempatkan posisinya jelas. Jadi aku soal yang gaib, aku tidak tahu dan aku tidak menyampaikan sesuatu yang aku tidak tahu, kecuali diwahyukan kepadaku. Namu itu tukang ramal. Itu sejarah memang sejak dulu tukang ramal itu, dan kemudian
Ada apa namanya itu, kalau dulu tuh kan ada tukang tenung, kalau dalam Al-Quran kan ada kahinun, tukang tenung. Loh ada konsep tukang ramal, tukang tenung lah. Di dalam berbagai macam literatur, memang iblis itu kan punya ordal. Ada orang dalam teori ini. Ordalnya mencuri informasi dari langit. Tahu loh ya. Nah, dalam teori bisnis, sebuah indikator kesuksesan itu adalah masalah informasi. Tahu dia harga pasar, tahu dia strategi bisnis. Iblis itu kan soal informasi. Ada informannya di dalam. Jadi informasi itu ya dimainkannya lah kepada manusia-manusia yang punya kedekatan ke arah itu. Yang bestie dulu lah, yaitu lo geng-gengnya. Nah, itu yang memberikan semacam berbagai macam informasi yang menjadi keinginan-keinginan manusia. Wallahu alam itu tidak bercalah itu, ambuh-ambuh. Tapi memang ada namanya cocologi. Ini kan lagi sedang meramal-ramal, ada tukang ramal akan terjadi artis ini mengalami ini begini. Kemudian ada situasi politik begini. Oh, langsung viral sekali. Kan murah ya, sekali 2 kali cocologi dan dia dipilih, lah terjebak lah. Kalau dulu ketika di NTB itu lagi main balap motor GP dan mahal pokoknya. Kira dulu nentukan antisipasi hujan polusi gitu lah. Ayo lah viral loh. Tukang-tukang lain di toko-toko ya tekong je disorotnya dan dia lah Santiago lah viral mahal lo aja betulnya. Kalau membuat desain tak bisa ya. Itu namanya adalah mengkonsumsi nilai orang, membangun ya. Semua tak orang bisnis di rumah makan kita bilang buah kan seolah-olah sesuatu yang lama dan enak, kan rabi kan deh. Di namanya social engineering, rekayasa sosial. Wah, kira banyak ramai orang semacamnya. Kan itu cara-cara manusia itu. Oh, dia orang nanti rabi, yang itu. Semuanya tidak akan bertahan lama. Musim aja itu. Mana nadona terkata dulu terkenal begini segala macam. Begitulah hebatnya kini namanya media. Orang biasa-biasa bisa santiang deh. Itu media kau nanya sorot fokus apa dulu tertentu. Kalau orang belajar tentang media bisa saja yang realitanya dengan yang tampilkan bisa berbeda. Wallahu a'lam. Berapa media kawan. Nah, jadi intinya begitu. Jadi makanya bahwa ada yang berperan profesi seperti itu. Itu namanya profesi non formal. Jadi tukang tanduang lah, jadi tukang sihir lah, tukang ramal lah. Yang tukang tiang-tiang hujan itu iya, dan itu namanya tukang. Di awal misalnya kok di kampung sendiri, itu ada retek. Anak habis garam itu itu kan buat manusia buat manusia. Tapi kan tak namanya ada yang secara rasional kalau dokter karena juga mau pada saat berdasarkan kajian ilmiah ada pengaruh variabiliko unsuriko kepada kan ada ilmiah itu. Dalam perilaku sosialnya adalah masyarakat dijemput takakwa berhenti hujan deh. Bisa lah takak dulu aja. Dalam mengecek lah viral lah terkenal itu kecil-kecil orang itu. Nah, teman-teman di masyarakat awak itu jadi itu namanya pembentukan cara pandang. Tak ada kamu contohnya ini di rumah butuh contohnya kok ada banyak foto-foto.
Dan tu datang orang tahu baik. Ambu-ambunya betul-betul cegah juga. Sudah tu bocor itu onde tongku selepan yo yang warna sasudahan mutu dia tu yo wa dia lo dah kondo le tu mah lo tak kisah wallahu alam aku tergantung di situlah perlu ilmu. Di situlah perlu ilmu. Jadi makanya nyo kadang-kadang dunia kok kan nama dunia wali. Kadang-kadang orang nak berilmu lo nak rasional lo nak tak aku lo megale. Inyo sendiri tak percaya lo dengan nanyo belajar itu tak lo dia sakit lo kadang-kadang pandai lo berdiri. Lalu kemudian dicari ada kata, oh syaitu tu tadana santir. Oh cegah. Nanam manusia kok kan berusaha boleh. Itu jalannya dia. Nah mencegah kan natural. Kok kaji tauhid yang penting. Oh ditagan betul. Iya. Nah, jadi makanya Nabi Muhammad justru menyampaikan, aku ini tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Artinya adalah sesuatu yang gaib dariku dan yang tidak diwahyukan kepadaku, aku tidak tahu. Bara hebat luar biasanya Nabi Muhammad, fair, jujur. Kalau sesuatu tidak diwahyukan kepada beliau dan beliau tidak tahu, beliau akui. Tidak bisa sok-sok tahu ya. Lah jadi itu perkara-perkara gaib. Ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau itu urusan Tuhanku. Jadi Nabi Muhammad perintah dari Allah sampaikan kepada umat bahwa itulah manusia dengan semua keterbatasannya. Tak dulu rasa-rasa so hebat no? Itu namanya kecil orang awak dan sampai awak majan tua. Sok-sok keren majajan tua. Nindak karaju awak bawa weno. Nindak wewenang awak otoritas awak bawa weno. Kalau nang gaib itu adalah urusan Allah. Kecuali itu tadi, kecuali yang Allah wahyukan. Makanya dalam beberapa ayat yang baca dalam surah Al-Maidah kan ada persoalan-persoalan gaib bahwa manusia orang-orang yang kafir ketika mereka di neraka, berada di neraka, kemudian dia minta tolong supaya dikeluarkan dari neraka. Kemudian orang ashabun nar menyeru memohon kepada ashabul jannah, minta tolong kepada penghuni surga. Tolonglah dia kami ayah sadagu ya dia. Kan itu gambaran yang diceritakan. Kemudian penghuni neraka itu memohon kepada penjaga neraka, namanya malaikat Malik. Malaikat Malik. Tolonglah kalau tak aku bantu le mati je lah, anu je lah, mati le jatah hidup yang tanpa batas le. Jadi memang luar biasa pendekatan dakwah Rasul, kemudian penegasan posisinya, dan itulah yang mendidik, mencerdaskan, mencerahkan. Memang beliau tidak mengambil porsi-porsi seperti rasul-rasul sebelumnya. Kalau soal Nabi Muhammad meminta, kami saja minta ya Allah, dia nabu al-masih. Al-masih itu artikan sentuhan telapak tangan itu bisa menyentuh umat orang itu jika atau sekali, membawa kuliah api penyakit kuliah sekali. Kemudian yang mujizat lain. Kalau Allah Rasul meminta, kami saja lah. Ketika Nabi Muhammad di Taif itu justru malaikat yang gregetan, itu gregetan. Ligaman deh, latakahku marasaiha, lah penghinaan, disakiti, lah melukai, berdarah, bahkan dilempar dengan kotoran hewan. Malaikat bananan istilahnya yang care, peduli Nabi Muhammad. Malaikat ini menceritakan, ya Rasulullah, berdirilah, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah.
Doa engkau akan dikabul Allah, permintaan engkau akan diperkenankan Allah. Ajo minta dua bukit di Taif ko hanang gadang-gadang ko diangke kate dimpi di balian ka umat mo bisa selesai. Yang penting ada request darimu, ada permintaan. Dan Nabi Muhammad tidak memanfaatkan itu. Nabi Muhammad tidak kini sama di dunia kolero. Permintaan dari Nabi Muhammad karena cintanya berlebihan kepada umatnya. Biarlah permintaan ambo nanti, ambo bisa menolong umat ambo yang banyak dosa, bisa masuk surga. Dengan modal syafaat, ambo berikan syafaat untuk menolong umat-umat ambo yang banyak berdosa dan ibadahnya tidak sempurna. Sentiang dan kamabilai kurang dan kamanuku. Syafaat kok nambare timbangan kejahatannya, kesalahannya, dosanya dengan syafaat kemudian bisa meringankan dosanya. Masuk ke dalam surga mana boleh. Balajo dia awal Tuhan. Tak perlu muliakan Nabi Muhammad Tuhan. Mengko awak memperingati maulid Nabi itu bukan soal hari. La ya'rifu qadra maulid. Awak tidak mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad itu bagi orang yang tidak kenal. Banyak orang yang tidak kenal, tidak mengerti, seolah-olah memperingati maulid Nabi itu hanya persoalan hari. Tapi adalah illa mayyarifu qadral maulud. Justru awak orang yang mengenali, orang yang mengerti, orang mengetahui bukan persoalan harinya, tapi siapa yang dilahirkan pada hari itu. Karena agungnya, mulianya makhluk manusia yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal itu, Nabi Muhammad itu dan wa sambut gembira sanangat yawa. Bayangkan Tuhan, beliau justru memperjuangkan awak sampai di akhirat. Maka di situ itulah menjadi dasar bahwa penting awak mengingat di tengah krisis ini lewat krisis kepercayaan, krisis ketauladanan. Banyak ini orang melakukan penjarahan. Kan panalu banyak di kanan bak ketauladanan pemimpin Nabi Muhammad. Tidak ada gap kesenjangan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Itu kan masalah kesenjangan yang terlalu tinggi. Mewah-mewah, berbahagia di atas penderitaan orang. Itu kan soal empati dan simpati. Namun sosok Rasulullah SAW